Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto MTD dari SMK Negeri 1 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saya mahasiswa dari LPTK UIN Gus Dur Pekalongan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran yang bertemakan tentang tema munakahat atau pernikahan project based learning, yakni nantinya staf didik bisa mempraktekkan atau praktek pembelajaran ijab kabul di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Berdiri enggak? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sebelum kita awali atau mulai pembelajaran pada siang hari ini, mohon untuk kerapian bajunya dicek terlebih dahulu. Kemudian kerapian meja kursi dan kebersihan lingkungan mohon bisa ditata dulu. Terima kasih. Kalau sudah rapi, siap semuanya, silahkan bisa duduk kembali. Baik anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini agar diberi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, kita awali dengan berdoa. Mohon salah satu dari kalian bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap gak? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan dengan presensi kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Sebelum saya absensi, saya cek dulu. Mas Abdul Gimnastia Hadir Pak. kemudian Kevin Hadir Pak. Wahyu Budi Santoso. Hadir Pak. Untuk Mbak Agustin izin, Mbak Alfaika izin, kemudian Mbak Dina Aristiani sakit, Iya Hasan, Lailatul Isma, Nabila Dwi, kemudian Nafaiza, yang terakhir Tirta Rizky. Baik, kita doakan teman-teman kita yang sakit pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan sehingga hari besok bisa berkumpul kembali untuk bersama kita semuanya. Amin. Selanjutnya, apakah di kelas ini ada yang beragama non muslim? Ada. Beragama non muslim boleh tinggal di ruangan sambil mendengarkan materi, ataupun boleh keluar ke teras ataupun ke perpustakaan untuk mencari materi sesuai agamanya. Silakan dipilih Mas. Mohon izin Pak, saya mau keluar saja.
Baik, pada materi siang hari ini kita akan membahas tentang munakahan atau pernikahan. Kira-kira siapa yang tahu apa sih itu nikah? Saya Pak tahu. Ya. Pernikahan yaitu duduk berdua di bangku pelaminan. Oke, cakep. Pos lepas. Oke, selanjutnya apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu proses perkenalan atau pertemuan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Oke, cakep. Pos lepas. Kita lanjutkan. Apa itu resepsi pernikahan? Siapa yang tahu apa itu resepsi? Siapa? Ya, Makan bersama Pak. wah, makan bersama kondangan itu ya? Iya. Nah, ini tadi adalah sekelumit wawasan tentang sebelum kita masuk kepada materi pernikahan. Berikutnya adalah sebelum kita masuk kepada materi pernikahan, di sini Bapak ingin memberikan motivasi atau nasihat untuk kalian, yakni 4 nasihat Nabi tentang jodoh. Mas Alvin tentunya ingin punya pasangan yang soleh, soleha ya, soleha. Kemudian kalau Mbak Rofi ini menginginkan pasangan yang soleh, gitu ya. Apa sih kriteria agar kita bisa mendapatkan jodoh yang sesuai keinginan kita? Nah, di sini Nabi Muhammad memberikan 4 kriteria. Yang pertama, bila Anda ingin mendapatkan jodoh, lihatlah yang pertama adalah cantiknya. Kalau laki-laki, kalau yang perempuan berarti tampan. Kemudian yang kedua adalah kayanya atau hartanya. Boleh kalian lihat dulu tuh. Kemudian bisa kalian juga melihat tentang pangkatnya atau kedudukannya. Nah, yang terakhir, nasihat Nabi Muhammad adalah bila Anda ingin mencari jodoh, lihatlah agamanya. Yang cantik, kaya, pangkat relatif bisa hilang, bisa habis fata morgana di dunia. Tetapi kalau agamanya, ini yang akan menjadikan akhlak yang baik, akhlakul karimah, yang menjadikan nantinya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalian yang utama dipilih adalah tentang agamanya. Kita akan melanjutkan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang di sana kelihatan kan? Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Boleh dibacakan yang tujuannya berikutnya dari Bapak ini? Menjelaskan dari Nabi pernikahan. Yang sana yang kelompok 3 bisa dibacakan? Nomor 3. Menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah Menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Kemudian yang ketujuh, kita nanti akan menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalau menyajikan, otomatis kita nanti akan ada praktek bersama. Baik, kita akan melanjut pada materi munakahat pernikahan pada siang hari ini. Untuk melanjutkan materi tentang munakahat di kesempatan siang hari ini, kita akan bagi kelompok. Kelompoknya sesuai dengan hasil prestasi atau hasil nilai yang kemarin. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang itu ya. Silahkan menjadi satu dulu ya. Bisa berdiri dulu, kemudian sesuai dengan kelompoknya. Oke. Baik, kita akan bagi kelompok ya. Kelompok tinggi, rendah, dan sedang. Kelompok 1, 2, dan 3. Berarti mohon perwakilannya salah satu bisa maju ke depan. Oke.
salah satu perwakilan ya. Oke, silakan. Bisa diambil tugasnya, tugas kelompoknya dibacakan ya. Silakan. Kelompok 1 presentasi materi pernikahan, kelompok 2 praktek ijab kabul, kelompok 3 pertanyaan kesimpulan. Materi-materi ini nanti yang kita akan bahas bersama. Paham ya? Nanti silakan bisa kembali ke kelompok masing-masing untuk mempersiapkan diri. Silakan kembali. Untuk waktu diskusi kelompok dan mempersiapkan materi bahan presentasi dan bahan praktek adalah 15 menit. Dimulai dari sekarang, silakan bisa belajar kelompok sesuai dengan materi masing-masing. Silakan dicari dulu bahannya ya, dikomunikasikan dulu. Oke, ini kelompok 3, silakan didiskusikan dulu materinya apa. Oke, kelompok berikutnya silakan dicari, bisa diskusi dulu. Baik, untuk waktu diskusi telah selesai. Ini kita menuju ke waktu presentasi kelompok. Silakan nanti bisa diawali dari kelompok 1 dulu, dilanjutkan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gambar-gambar yang berkaitan dengan pernikahan. Gambar pertama, meminang atau lamaran atau ta'aruf adalah proses pertemuan kedua keluarga untuk meminang calon istri dari kedua laki-laki. Gambar kedua, resepsi pernikahan merupakan proses tadaturan sesuai kemampuan masing-masing orang dalam rangka pernikahan yang telah sah baik secara agama dan negara. Gambar ketiga, seorang putra. Gambar keempat, keluarga yang sah. Apakah Kak Ulil, silakan Kak Ulil. Apa saja makam atau proses dalam pernikahan itu tolong baca. langkah-langkah dalam pernikahan adalah 1. Ta'aruf atau lamaran, 2. Mengurus administrasi keluarga, 3. Proses akad dan disertai dan resepsi, 4. Menjadi warga samawa dan mempunyai anak. Oke, plus untuk Kak Ulil dan kelompok. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yakni praktek tentang membuka relung kolbu. Bagi kelompok yang kedua bisa mempersiapkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada pertanyaan? Siapa ini? Silakan Kak. Jelaskan mengapa Islam mensyariatkan pernikahan. Mengapa Islam mensyariatkan pernikahan? Karena dalam menempuh kehidupan, seorang memerlukan pendamping sebagai tempat menaruh suka dan duka. Hidup berpasangan dan nikah adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Nikah merupakan fitrah karena itu Islam melarang keras hidup berdua lebih LGBT karena bertentangan dengan fitrah manusia. Kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia.
Baik anak-anak semuanya, setelah kita selesai kelompok yang kedua, maka kita akan melanjutkan presentasi yang ketiga. Kelompok 3 berkaitan dengan dalil pernikahan, ayat dan dalil. Silakan bisa siapkan tempatnya. Kan berbicara tentang keluarga. Ada yang aneh di negara kita tercinta ini. Di negeri ini sesuatu itu akan lebih terhormat dan keren kalau disebut dalam bahasa Inggris. Tak peduli bahwa yang disebut itu adalah perbuatan melanggar hukum, agama, dan negara. Pencuri ikan disebut illegal fishing, pencuri kayu disebut illegal logging, penyelundupan dan perbudakan anak disebut trafficking, perempuan yang melahirkan anak di luar nikah disebut single parent. Bisa menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Mutairi dan teman saya kami berdiri di depan sini akan mewakili dari hasil diskusi kita tentang pernikahan pada hari ini. Yang pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan, perkawinan atau pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara ialah ijab dan qabul atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara pria dan wanita yang diajak dan diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Adapun pernikahan menurut syariat menikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Hukum-hukum pernikahan. Hukum-hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama hukum mubah, yang kedua hukum sunnah, ketiga hukum wajib, keempat hukum makruh, kelima hukum haram. Ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Saya tolong sebutkan rukun dan syarat pernikahan. Baik, saya akan memberi jawaban tentang hukum dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat sah pernikahan. Yang pertama rukun pernikahan. A. Adanya calon pengantin pria dan wanita boleh diwakilkan. B. Adanya wali pihak calon pengantin wanita. C. Adanya 2 orang saksi. D. Akad nikah atau ijab qabul nikah. E. Di suatu tempat atau suatu ruangan. Yang kedua, syarat sah pernikahan. Yang pertama ialah ijab qabul, kemudian adanya calon pria, adanya calon wanita, adanya calon wali, adanya saksi 2 orang pria, yang terakhir adalah mahar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Mbak sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Baik Mas Kevin, saya akan membacakan tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan yang pertama kelangsungan keturunan, kedua memenuhi hasrat naluri untuk mendapatkan kasih sayang dan ketentraman kehidupan. Yang ketiga memenuhi perintah agama. Yang keempat menimbulkan rasa tanggung jawab, hak dan kewajiban. Dan yang terakhir membangun keluarga bahagia dan masyarakat muslim damai. Baik, ini adalah contoh hasil diskusi kami kemarin beberapa hari yang lalu tentang pernikahan dan ijab qabul. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yakni kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi ijab qabul. Silakan bisa berdiri kelompok 2 untuk menyiapkan peralatan dan tempatnya.
dulu untuk kelompok 2 yang sudah presentasi luar biasa. Selanjutnya di kelompok 3 ini kita materinya tentang pertanyaan dan soal. Kita menuju ke evaluasi, bisa dilihat halaman 288. Silahkan dilihat dulu ya. Oke. Tugas untuk kelompok 3 adalah mengerjakan evaluasi soal 1 sampai 10. Nanti cukup jawabannya saja ya. Itu nanti silakan bisa dikerjakan waktu 10 menit. Nanti kita koreksi bersama-sama. Bisa ya? Paham ya? Paham ini ya? Oke, silakan dikerjakan. Waktu untuk pengerjaan selesai, bisa kita lanjutkan untuk mengoreksi ya. Baik, untuk koreksi yang depan dilukis dengan yang belakang. Silakan. Bukunya terang ya. Itu saja. Ini saja. Baik, kita lanjut untuk nomor yang pertama. Siapa yang akan membacakan, Kak? Ya. Nomor 1, perhatikan hadis di bawah ini. Hadis di atas menjadi dasar penetapan hukum menikah bagi seorang laki-laki. Sesuai hadis tersebut, menikah hukumnya wajib bagi orang yang C. Sudah mampu menikah secara lahir batin serta tidak sanggup menghindar dari zina. Baik, 1 jawabannya C. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. 2. Seorang pria dan wanita pergi melaksanakan umroh ke tanah suci. Di sela-sela ibadah umroh, sebelum melakukan tahallul, dia melangsungkan pernikahan yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Dari peristiwa tersebut, hukum pernikahannya adalah B. Haram. B, tidak. Terus. Oke, selanjutnya nomor 10, yakni siapa? Mas? Silakan, selanjutnya 10. Nomor 10, di bawah ini yang bukan termasuk hikmah dalam pernikahan adalah C. Terhindar dari bahan ejekan dari masyarakat. Baik, total nilainya nanti bisa dikali 10. Betul berapa nanti dikali 10? Oke, untuk pengumpulan nilai saya panggil dulu Mas Abdul Kim Nasjar, dapat 90 Pak. 90. Kemudian Baruna 90. Anissa 95, Pak. Kiki Titis 95. Kevin 92 Pak. terakhir Wahyu 92 Pak. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini sudah kita selesaikan dengan mendapatkan nilai yang luar biasa, bagus-bagus semuanya. Kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini antara lain yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada infografis, tadarus, tadabbur, dan kisah inspiratif. Dilanjutkan kegiatan inti materi pernikahan antara lain tadi yang kita jelaskan dari kelompok 1, pengertian pernikahan, syarat rukun pernikahan, muhrim, talak, rujuk, regulasi pernikahan dan hikmah pernikahan serta tanya jawab tadi. Kemudian ditutup dengan kelompok 3 tentang evaluasi, pertanyaan berupa soal dan penilaian. Semoga materi pada siang hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Allahumma amin. Baik, untuk minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang mawaris, sehingga mohon dipersiapkan untuk mawarisnya. Kemudian PR untuk ya tugas di rumah untuk
untuk evaluasi atau refleksi dari munakah ini, silahkan nanti bisa dikerjakan halaman 300 tentang kolom-kolom pilihan-pilihan materi pernikahan. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini agar kita diberi keberkahan dunia dan akhirat, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Doa kafir masjid bersama. Bismillahirrahmanirrahim.